Saat kalian memasuki usia 20-an, kalian akan melihat dan merasakan banyak sekali hal besar yang terjadi di hidup kalian. Kalian akan melihat orang-orang di sekitar kalian satu persatu udah mulai menata hidupnya, mereka udah punya pekerjaan yang stabil, udah punya hubungan yang sehat dengan pasangannya, udah mulai serius gitu ya menjalin relationship. Mereka udah mulai menikah satu persatu, udah dapat achievement ini, achievement itu, udah beli rumah, udah punya mobil sendiri. Dan sedangkan saat lu melihat diri lu sendiri, lu masih nggak punya arah, masih banyak ragunya, masih terombang-ambing ke sana dan ke sini, dan lu masih belum tahu tujuan hidup lu mau apa. But hey teman-teman, kalian nggak sendiri kok. Saat ini ada banyak sekali orang yang sedang merasakan fase yang lagi kalian rasain saat ini, dan fase ini disebut sebagai quarter life crisis. Perlu kalian ketahui ya teman-teman, kalau quarter life crisis ini adalah fase normal yang akan ditemui oleh sebagian orang saat mereka berhadapan dengan tanggung jawab sesungguhnya ketika bertumbuh dewasa di hidup ini. Tanggung jawab dalam bidang pekerjaan, keuangan, hubungan, ekspektasi sosial, dan pertanyaan dalam pencarian jati diri. Dalam artikel berjudul Signs You're Having a Quarter Life Crisis and What to Do by charliehealth.com disebutkan bahwa ada lebih dari 75% orang di usia 25 hingga 30 tahun pernah ngerasain hal ini, seperti rasa nggak percaya diri, kecemasan, dan bingung dengan arah hidup. Sebenarnya quarter life crisis ini tuh muncul bisa dari usia 18 tahun, cuma kebanyakan yang dirasakan atau puncaknya itu ya di usia 1/4 abad tadi. Ada beberapa gejala umum yang selalu muncul saat seseorang sedang mengalami quarter life crisis. Yang pertama itu merasa buntu. Mereka nggak tahu mau apa, merasa bingung sama tujuan hidup, sama arah hidupnya, nggak tahu mau dibawa kemana, dan sering sekali overthinking. Yang kedua, merasa anxiety. Mereka yang sedang di fase ini pasti sering sekali merasa stres, merasa cemas, merasa moodnya tuh berganti-ganti dengan cepat, mood swing gitu. Bahkan kadang berefek kepada jam tidurnya. Jadi mereka jadi susah tidur karena kebanyakan overthinking tadi, dan stres dan anxiety dan hal-hal yang mengganggu pikirannya. Dan yang ketiga, terjebak dalam membandingkan diri sendiri. Mungkin karena melihat orang-orang di sekitarnya udah punya achievement A, achievement B, udah jauh gitu ya progresnya. Jadi kita jadi merasa tertinggal dan kita jadi selalu membandingkan diri sama orang lain. Dari situ kita jadi merasa worthless, kita merasa diri kita nggak berharga gitu ya. Dan dari sering membandingkan diri itu, jadi circle-nya berulang lagi, nanti jadi anxiety lagi, jadi stres, jadi cemas, jadi makin bingung mau kemana. Ya, itulah gejala-gejala dari quarter life crisis ini. Nah, ngomongin gejala kan udah, sekarang sebabnya. Apa sebab dari quarter life crisis ini? Yang pertama, karena adanya transisi besar. Dari kalian kuliah, terus kalian lulus, sampai akhirnya kalian bekerja, itu kan transisinya lumayan besar ya. Dari yang asalnya kalian masih di-provide sama orang tua kalian, dari uang jajan, dari apa, misalnya uang untuk segala macam ya, makan. Akhirnya kalian udah lulus kuliah nih, kalian udah harus bekerja, semua tanggungan jadi milik kalian sendiri. Dari yang asalnya hidup tuh diarahin dari sekolah, terus kuliah, harus ini, tiba-tiba kalian dimasukin ke dunia pekerjaan, apa-apa harus kalian handle sendiri. Kalau kalian mau jajan, mau beli apa, harus pakai uang sendiri. Jadi kalian yang menentukan hidup kalian sendiri, arahnya mau dibawa kemana. Dan itu masa transisi itu terlalu cepat dan juga besar, makanya kebanyakan orang nggak siap. Dan mereka jadi ya muncul hal-hal kecil kayak anxiety, kayak cemas, kayak bingung, dan hal-hal itu jadi memicu si fase quarter life crisis ini. Yang kedua, karena tekanan. Gue aku ya, saat kita baru lulus kuliah gitu, itu tuh tekanan dari sekitar tuh sangat besar, ekspektasi sosial sangat besar, karena kita ya itu tadi kan mulai melihat orang-orang di sekitar kita, terus kita jadi membandingkan diri, kita jadi ngelihat nih fluktuasi karir kita ke depannya kayak gimana, terus apa yang udah kita achieve saat ini, kita mau apa. Belum lagi orang-orang pasti bakal nanya kan, entah itu keluarga
terdekat, atau teman-teman nanya udah kerja di mana gitu, sekarang lagi kerja, ya lagi kerja di mana, atau udah punya pasangan belum. Itu semua tekanan tuh jadi bikin tambah stres. Udah kita baru nyemplung nih di dunia yang profesional, yang kita aja masih belajar untuk survive di kolam ini, terus banyak orang lain yang nambah tekanan buat diri kita makin overwhelmed. Dan itu sih, itu benar-benar jadi pemicu banget kenapa kita bisa ada di fase quarter life crisis ini. Yang ketiga, karena pencarian jati diri. Di fase-fase ini, lo tuh lagi mengeksplor banyak banget hal, nyoba hal baru, belajar hal baru, dikasih tanggung jawab besar gitu. Terus lu juga bener-bener bertanggung jawab penuh atas diri lu sendiri, mau dibawa kemana. Jadi lu masih mencari nih ibaratnya di fase ini. Lu tuh sukanya apa, lu mau apa, gimana karir yang mau lu bangun tuh seperti apa, arah hidup lu mau dibawa kemana. Jadi ya dari banyaknya tekanan, kebingungan, akhirnya gue akuin sih ya, pasti diri kita jadi merasa capek. Dan itu membawa kita ke satu fase ini, fase quarter life crisis. Jujur ya teman-teman, saat ini sebenarnya gue juga sedang merasakan yang namanya quarter life crisis ini. Jadi video ini gue buat sebenarnya sebagai cerminan dari apa yang lagi gue rasakan, apa yang lagi ada di pikiran gue saat ini, yang lagi gue rasain. Gue buat di video ini. Gue masih umur 20-an saat ini, gue masih di umur 20-an, gue masih mengeksplor banyak hal, gue masih mencari jalan yang emang gue mau, passion yang gue mau. Gue masih mencoba banyak sekali hal. Gue masih mencari jati diri gue, apa yang gue suka, apa yang mau gue raih. Dan salah satunya bikin YouTube ini adalah cara gue untuk mencari jati diri gue, untuk gue bisa survive dari fase quarter life crisis ini. Quarter life crisis itu bukanlah akhir teman-teman, tapi ini bisa jadi awal untuk perubahan yang sangat besar di hidup kita. Bagaimana kita mulai kesakitan, dan dari kesakitan itu kita mulai mencari-cari cara gimana agar kita bisa keluar dari zona ini, kita explore diri kita sendiri. Dan menurutku itu batu loncatan yang sangat besar sih bener ya untuk perkembangan diri kita ke depannya. Jadi sekarang coba ubah mindset kita ya teman-teman, kita, karena lu dan gue lagi merasakan hal ini. Yang pertama, kita harus berpikir kalau kita nggak sendiri, ada banyak orang di dunia ini yang lagi merasakan fase yang sama dengan kita. Dan yang kedua, ini adalah batu loncatan agar kita bisa berkembang lebih pesat ke depannya. So teman-teman, semangat buat kalian semua dan juga buat gua yang lagi berada di fase quarter life crisis ini. Kalau kalian mau lihat kegiatan gua, bagaimana gua mengisi hari-hari gua di fase ini, kalian bisa hit my Instagram aja di @noahbril__. Dan thank you so much buat kalian semua yang udah nonton video sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya teman-teman. I'll see you guys di next video. Bye.